Halo, perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Salut Prawira Gunung Sitoli, UPBJJ Medan. Sebelumnya, saya Filipus Lase dengan nomor induk mahasiswa 859802661. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan judul Merancang Pembelajaran Daring Interaktif yang Berpusat pada Manusia. Di sini ada beberapa poin yang saya presentasikan. Pertama, bab 1, latar belakang dan tantangan pendidikan. Di sini terdapat identifikasi masalah, yaitu kurangnya interaksi langsung di ruang digital. Laporan menunjukkan bahwa 80% siswa mengalami interaksi minimal dengan instruktur pasca pandemi. Hal ini yang disebabkan oleh praktik pembelajaran yang hanya berfokus pada pengunggahan materi dan pemberian tugas tanpa dialog yang bermakna. Dampak psikologis dan keterlibatan rendah, yaitu umpan balik minimal dari dosen dan diskusi yang hambar, memicu stres psikologis dan isolasi sosial bagi siswa. Kondisi ini menyebabkan pengalaman belajar menjadi pasif, di mana siswa merasa terisolasi dan kurang termotivasi di lingkungan daring. Berikutnya ada prinsip interaksi, yaitu penerapan kerangka interaksi MORE. Kedua, penciptaan ekosistem pembelajaran yang efektif. Berikutnya bab 2, konsep model kolaborasi refleksi. Di sini terdapat beberapa landasan filosofis. Yang pertama, fokus pada desain yang berpusat pada manusia. Model ini memprioritaskan empati dan interaksi untuk memahami kebutuhan emosional dan akademis siswa. Hal ini dimaksudkan agar pengalaman belajar daring tidak terasa kaku, tetapi tetap personal dan responsif terhadap kondisi psikologis pengguna. Kedua, memastikan kesejahteraan psikologi siswa. Ketiga, mendorong pertumbuhan melalui refleksi. Di sini terdapat beberapa karakteristik inti. Terus, berikutnya bab 3, siklus implementasi dan pembelajaran. Di sini terdapat beberapa tahapan siklus mingguan. Pertama, kolaborasi proyek dan produksi digital. Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk membuat produk inovatif seperti video atau podcast yang disertai dengan proses konsultasi bimbingan serta umpan balik formatif dari dosen untuk memastikan kualitas eksternal. Kedua, presentasi dan evaluasi akhir. Berikutnya ada peran pemangku kepentingan. Mahasiswa sebagai kolaboratif aktif, terus instruktur sebagai fasilitator dan mentor. Berikutnya peran pemangku kepentingan. Di sini pemberi umpan balik responsif, mahasiswa sebagai penilai sejawat. Berikutnya bab 4, integrasi teknologi dan sumber daya. Di sini terdapat beberapa keunggulan model LMS. Yang pertama, memfasilitasi pedagogi sosial konstruktif. Kedua, mendukung pembelajaran kolaboratif dan penilaian sejawat. Ketiga, menyediakan ruang untuk refleksi dan dukungan emosional. Berikutnya, fleksibilitas dan kombinasi sumber terbuka. Seterusnya, sumber daya pendidikan terbuka. Ada beberapa poin, yaitu penerapan praktis aktivitas 5R. Kedua, mendorong praktik pendidikan terbuka OEP. Berikutnya, aksesibilitas dan kualitas konten yang tinggi. Seterusnya, memberdayakan siswa melalui transparansi. Berikutnya bab 5, penilaian dan rekomendasi strategis. Di sini terdapat beberapa kerangka penilaian. Seterusnya, rekomendasi operasional.
materi melalui praktik pendidikan terbuka, mendorong instruktur untuk menggunakan dan memodifikasi sumber daya pembelajaran terbuka dengan lisensi yang memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam pembuatan ulang konten untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap materi pelajaran. Demikian presentasi singkat saya. Mohon maaf segala kekurangan dan kelemahan dalam presentasi ini. Jadi berdasarkan presentasi saya ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring yang efektif menempatkan kebutuhan, emosi, dan konteks peserta didik di pusat rancangan sehingga teknologi menjadi alat untuk memperkuat hubungan, motivasi, dan keterlibatan belajar. Desain yang interaktif menggabungkan umpan balik cepat, kolaborasi terstruktur, konten multimoda, dan asesmen formatif mendorong agensi siswa, mengurangi perasaan terisolasi, dan meningkatkan hasil pembelajaran. Untuk berhasil, rancangan harus mempertimbangkan aksesibilitas, fleksibilitas, dukungan sosial, serta evaluasi berkelanjutan menggunakan data keterlibatan untuk iterasi dan perbaikan. Artinya bahwa dalam merancang pembelajaran daring interaktif yang berpusat pada manusia berarti menciptakan proses belajar yang tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, pengalaman, kenyamanan, dan keterlibatan peserta didik. Jadi, pembelajaran dirancang agar peserta didik dapat aktif berinteraksi, berpikir kritis, berkolaborasi, serta merasa dihargai dalam proses belajar. Dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, guru dapat membangun suasana pembelajaran yang lebih komunikatif, fleksibel, dan bermakna sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan humanis. Demikianlah presentasi singkat saya. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan. Terima kasih.